Om Swastiastu, Om Awigenamastu, Namo Buddhaya. Teman-teman umat Hindu dimanapun berada yang saya cintai, semoga di hari yang baik ini semua teman-teman dimanapun berada selalu sehat, selalu bahagia dan rahayu. Di hari ini saya mau menjelaskan tentang Pancayatna. Mungkin teman-teman semuanya sudah sering mendengarkan, tidak asing lagi dengan apa yang disebut dengan Pancayatna. Pancayatna adalah 5 penerbangan suci yang tulis ikhlas tanpa pamrih yang ditujukan kepada kepada para dewa, Tuhan Yang Maha Esa, kepada Ibu Tara, kedua kepada Ibu para Maharsi, ketiga kepada para Pitara, untuk kita yang sudah menyatu dengan Tuhan, atau pada kita yang sudah meninggi. Yang keempat disebut dengan manusianya yang ditujukan kepada manusia, dan yang kelima juga disebut dengan budayanya yang ditujukan kepada para kota. Nah, teman-teman sekalian umat Hindu yang saya cintai, jika sebuah proses upacara di Bali, jika ada yang besar dan kecil menurut kemampuan dan sebuah upacara yang akan dilaksanakan. Yang ada yang disebut dengan liste dia tamu. Itu mungkin sudah sering teman-teman dengarkan. Di hari ini saya cuma mau menjelaskan bagian keempat daripada Pancayatna yang disebut dengan Manusyayatna. Umat Hindu, teman-teman di Bali mungkin sudah mengerti apa yang saya maksud. Manusyayatna, sebuah penerbangan suci yang penuh ikhlas yang ditujukan kepada manusia. Di Bali itu sebuah proses upacaranya itu sangat luar biasa, yang sangat unik, berlandaskan dengan budaya dan lain sebagainya, juga tetap berjiwa kepada ritual filsafat sesuai dengan etika dan susila. Ke sebuah rangkaian upacara yang ditujukan kepada siapapun. Itu sebuah perjalanan, sebuah proses yang sangat luar biasa. Itu yang pertama dalam Manusyayatna. Upacara yang pertama ada yang disebut dengan Megedong-gedongan. Megedong-gedongan ini ada sebuah proses upacara bayi dalam kandungan. Bayi dalam kandungan itu juga perlu diupacarai dengan proses upacara yang disebut dengan Megedong-gedongan. Megedong-gedongan ini tepat bayi di dalam kandungan berumur 5 bulan kalender Bali atau 6 bulan kalender Jawa. 6 bulan kalender, karena saat itu bayi yang ada dalam kandungan nanti sudah sempurna berbentuk manusia. Sehingga dibuatkanlah upacara yang disebut dengan Megedong-gedongan. Teman-teman sekalian umat Hindu dimanapun berada yang saya cintai mungkin sudah mengerti, bahkan tidak asing lagi. Tujuannya menyucikan secabang bayi ini menjadi seorang manusia, sosok manusia yang akan terlahir ke muka bumi ini, juga dengan upacara menyatunya Sang Hyang Semara dengan Semara Ratih, Semara Jaya dengan Semara Ratih, menyatunya sehingga menjadi satu yang disebut dengan manusia. Proses upacara Megedong-gedongan ditujukan kepada Ida Sang Yang Dewasa dengan mengucapkan puji syukur tertuju kepada bayi kita yang masih dalam kandungan. Jika setelah lahir, jika ada upacara memendak bayi, tidak banyak upacaranya. Mungkin di Bali ada yang disebut dengan napetin, dengan upacara
dapatan. Mungkin teman-teman Hindu yang sudah mengerti dan paham masalah Banten sudah mengerti, karena hitungan Banten upakara di Bali ke sesuai dengan tumpeng atau penek. Kalau bahasa Balinya di kampung itu penek namanya, itu tumpeng, sesuai dengan hitungan tumpeng ke yang membedakan sebuah besar kecil dan nama sebuah bakti atau pukara atau Banten. Ke plasenta yang dibawa oleh bayi, ke yang di Bali disebut dengan ari-ari, ke dimasukkan ke dalam kelapa yang sudah dikelupas kulitnya, ke masih ada isinya, tapi sebelum dimasukkan ke kelapa itu dibuatkan ke lubang dulu. Di Bali juga sangat benar-benar berbeda tempatnya, mungkin maksudnya sama, cuma mungkin ada yang di balai lot, di bawah celacapan dapur, ada juga di gedong, ada juga di depan balai, di celacapan balai, ada juga di depan pintu gerbang di sebelah kanan menghadap halaman, tapi yang agak yang di dalam. Nah, ke mungkin zaman dulu belum ada penyengker atau baru punya rumah satu, mungkin di gedong atau dimanapun, mungkin luk angin dan lain, ada yang disebut dengan balai dangin, mungkin baru balai dau dan sebagainya. Tapi yang jelas itu di bawah kelapa, karena mungkin secara spiritual atau penganalisan saya mungkin supaya mendapat tirta amarta atau tirta tatapan itu yang sumbernya selalu memberikan amarta, punya kehidupan kepada plasenta ki. Sebelum dimasukkan di kelapa ki, dibuatkan lubang, lalu dicuci dengan air bersih. Bekas cuciannya ki dimasukkan ke dalam lubang. Setelah benar-benar bersih, terakhir dicuci dengan toyo kumkuman yang bercampur air bersih yang bercampur dengan mangrampe, jenis-jenis bunga yang sangat wangi. Tujuannya biar suci, artinya biar kejiwaan daripada plasenta al-ari ini terbawa kepada saudaranya, ke anak bayi niki terbawa sehingga menjadi kesucian lahir dan batin. Setelah itu dimasukkan ke dalam kelapa yang sudah dibelah menjadi dua, dengan mengikut sertakan selai daun lontar yang panjangnya mungkin 25 cm dengan aksara Daso Bayu. Mungkin teman-teman sekalian sudah mengerti aksara suci agama Hindu, aksara Daso Bayu juga dituliskan di lontar ki. Lalu ada juga pisau yang dari bambu yang di Bali disebut dengan ngat. Teman-teman sekalian umat Hindu yang saya cintai, adik-adik, teman-teman saya Rakorain Cicasar Sami, mungkin teman-teman sudah mengerti apa yang saya maksud. Saya ulangi sekali lagi, tujuannya untuk menyucikan sebuah proses upakara kepada si cabang bayi biar nanti tumbuh dewasa menjadi suci pikiran dan sebagainya. Tujuannya. Tapi sebelumnya saya mohon maaf apabila ada penjelasan saya yang kurang. Di lain waktu saya akan melanjutkan menjelaskan apa-apa saja yang ikut dimasukkan ke dalam lubang yang akan ditanam plasenta atau ari-ari ini, dan makna fungsinya juga akan saya jelaskan untuk apa pakai ini dan tujuannya apa, tapi di lain waktu.
Kalau umpamanya ada yang salah, mungkin kurang ngerti, saya mohon maaf. Saya Sinda Bang Dr. Ramusanti. Om Santi 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 Om.